A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, yang saya banggakan, Fodamara, Forum Pemuda Masjid Raya, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Sewaktu terjadi perselisihan antara orang-orang Quraisy, Pak, setelah dipugarnya Ka'bah, timbul perselisihan karena masing-masing suku merasa lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswadnya. Yang suku ini merasa dia berhak, suku ini merasa dia berhak. Jadi memang kadang mendamaikan sesuatu yang masing-masing merasa benar itu sulit sampai hari ini. Sulit. Akhirnya sepakatlah mereka, gini aja lah, siapa yang pertama masuk ke Ka'bah besok pagi, maka akan kita serahkan penyelesaian masalah ini kepada dirinya. Jadi gitu ya caranya lagi, Pak. Udah bingung cara lain nggak ada, akhirnya pakai cara itu. Dan ternyata qadarullah, menjadi ketetapan Allah, yang pertama masuk pagi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah masih remaja. Begitu masuk, semua suku ini langsung berteriak Al-Amin yang duluan masuk. Jadi diakui sama orang itu dari dulu itu Rasulullah itu adalah seorang yang terpercaya. Apapun dipercayakan kepada Rasulullah semua aman. Jadi pengembala kambing jujur. Jadi pedagang dari umur 12 tahun jujur. Jadi memang tidak ada cacat moral Rasulullah dari kecil. Jadi begitu nampak Rasulullah, mereka semua mengatakan Al-Amin. Orang yang dipercaya, kita serahkan masalah kita kepadanya. Nah, diserahkanlah. Begitu tahu bahwa Rasulullah yang disuruh untuk menyelesaikan masalah ini, Rasulullah langsung mengambil kain, kemudian diletakkan batu Hajar Aswad di tengah, masing-masing suku memegang sudut kain tersebut, diangkat bersama-sama, diletakkanlah Hajar Aswad itu di tempatnya, dan semua suku merasa puas dengan cara penyelesaian Rasulullah. Jadi salah satu yang membuat orang bisa menjadi pendamai itu, Pak, dia orang yang jujur. Nah, jadi kalau orang jujur itu terbuka pikirannya dan Allah senang sama dia, dan dia bisa menyelesaikan masalah yang sebetulnya hampir saja berperang suku-suku di Mekah. Jadi udah terkenal Rasulullah itu sebagai orang yang jujur. Kemudian memang cerdas, sehingga di usia muda sudah bisa mendamaikan hampir saja yang terjadi perang. Orang-orang di Madinah sudah tahu lebih dahulu. Dari kecil Rasulullah ini dianggap Al-Amin, makanya orang Madinah itu lapang hatinya menerima kehadiran Rasulullah SAW. Bayangkan sedih Rasulullah, Pak, di Mekah dimusuhi orang,
Pergi ke Taif berdakwah dilempar orang. Tapi apa hiburan dari Allah? Jin banyak masuk Islam. Di Wadin Naklah namanya. Ada nama daerah Wadin Naklah. Disitulah Rasulullah membaca Al-Quran dan serombongan jin mendengarnya, jin masuk Islam. Jadi Allah hibur hati Rasulullah. Manusia tidak mau menjawab seruanmu, jin yang mau. Kemudian apalagi hiburan dari Rasulullah, dari Allah? Datang utusan dari Madinah. Begitu Rasul dakwahkan, pertama jumlahnya 12 orang. Tahun depan datang 73 orang. Nama Rasulullah sudah viral di Madinah. Merindukan orang itu kehadiran Rasulullah SAW. Jadi kadang Allah ini ngasih cobaan untuk kita, tapi nanti Allah akan kasih hiburan untuk kita. Rasulullah di Mekah tidak dipakai orang, di Madinah ditunggu orang. Begitu juga sampai sekarang, kadang di tempat kita sendiri kita tidak diacuhkan sama orang, di luar kita dihargai orang. Jadi jangan pernah berkecil hati. Selama kita di jalan kebenaran, akan diutus pula oleh Allah orang-orang yang bisa mendukung kita dalam kebenaran tersebut. Asal jangan kita putus asa. Itulah yang membuat Rasulullah semangat. Kemudian apa yang ditunggu oleh orang Madinah? Kami ratusan tahun berkelahi ya Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj itu tidak pernah damai. Ratusan tahun bertempur terus, saling membunuh. Jadi mereka merindukan sosok yang bisa mendamaikan perselisihan mereka. Jadi strategi Rasulullah itu untuk mempersatukan umat ini dimulai dari dirinya sendiri. Dia orang yang tidak cacat moral. Macam kita ini susah nih Pak, udah banyak masalah. Jadi susah kita menjadi juru damai. Nah, begitu Rasulullah sampai di Madinah, maka kerinduan mereka terhadap Rasulullah terwujud. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Kumpulkan semua suku, Yahudi, Nasrani, semua suku yang ada di sini kumpul dulu. Rasulullah membuat undang-undang pertama tertulis di dunia, yaitu Piagam Madinah. Jadi dari Piagam Madinah ini kita tahu bahwa Rasulullah tidak mendirikan negara agama. Kan datang orang bilang kita harus berasal menjadi negara Islam, nggak bisa. Rasulullah sendiri tidak mendirikan negara agama. Di Piagam Madinah itu terlihat jelas. 47 pasal, tidak ada maksud Rasulullah ingin menjadikan Madinah itu negara Islam. Tidak. Karena waktu itu di Madinah juga ada tinggal orang Yahudi, ada tinggal orang Nasrani. Jadi kesimpulan dari Piagam Madinah itu, apa strategi Rasulullah? Menciptakan persatuan nasional dan solidaritas keimanan kaum muslimin harus bersatu dalam menghadapi kezaliman, anarkis, dan konspirasi musuh. Pokoknya kita, siapapun yang menyerang kita, kita harus bersatu. Itu dulu yang dibuat oleh Rasulullah. Kalau sempat ini kita terapkan, wah mantap kita Pak. Kita berselisih ya juga, tapi kalau ada yang nyerang, kita harus bersatu. Jadi kadang Pak ya, mohon maaf, malu kita sama anjing. Jadi kadang Allah ini memberikan kita pelajaran lewat apapun. Anjing sedang berkelahi dia berdua, coba masuk binatang lain, langsung berhenti dia berkelahi, dikeroyoknya binatang yang masuk itu. Tuh. Kita pula lihat semut, sebetengkar apapun semut sesama semut, tidak pernah semut merah pindah ke semut hitam, belum ada lagi Pak. Jadi binatang pun bisa menjadi pelajaran bagi kita. Tumbuhan bisa jadi pelajaran bagi kita. Pohon pisang tidak akan mati sebelum dia mengeluarkan tunas yang baru. Artinya apa Bu?
aku tidak akan mati sebelum aku memberikan manfaat kepada majikanku, dan aku tidak akan mati sebelum aku berbuah. Jadi tidak ada pisang yang mati sebelum berbuah. Setelah dia berbuah, betunas dia satu lagi, baru yang lama mati. Jadi ini pelajaran luar biasa diberikan Allah. Jadi walaupun di antara sahabat itu ada yang berselisih pendapat, tetapi kekompakan mereka, siapapun masuk mengganggu kita, kita hajar, lupakan perbedaan kita. Contoh nih, Ali dengan Umar bin Khattab itu kalau sedang musyawarah 100 perbedaannya. Arti maksudnya apa? Berbeda terus, tidak pernah klop. Tetapi ketika ada pendeta Yahudi, pandita lah istilah, tapi lebih gampang kita nyebutnya pendeta, rahib lah, rahib Yahudi pernah menantang Umar berdebat. Umar terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan pandita itu. Kata Umar kepada Salman, Salman, panggil Ali. Ini ada orang nih mau berdebat nih, panggil Ali. Apa kata Salman? Ali, khalifah sedang membutuhkan dirimu. Ada 3 orang pendeta berdebat dengannya dan Umar tidak bisa menjawabnya. Ali langsung mengambil selempangnya, jalan menuju Umar bin Khattab. Dihadapinya 3 pendeta itu. Kalau kita tuh, matilah. Itulah sok-sok juga, sok berdebat sama aku. Datang orang tua, kita macam itu. Jadi prinsipnya boleh kita berbeda pendapat, boleh kita kadang macam orang bertengkar, tapi ketika lain masuk mengganggu, jangan biarkan dia merusak kita. Nah, ini kesimpulan dari Piagam Madinah yang pertama. Kemudian tidak ada orang muslim yang boleh berdamai dengan musuh di saat perang tanpa persetujuan kaum muslimin yang lain. Jadi kalau kita mau berdamai harus sepakat semua kaum muslimin. Tidak bisa main sendiri-sendiri. Pokoknya kalau sah sepakat semuanya damai, kita damai. Tidak bisa kita mengambil keputusan sendiri. Kita udahlah damai aja sama mereka, main sendiri-sendiri aja kita. Ini family kita, ini saudara kita. Tidak boleh. Harus sepakat semua kaum muslimin. Contoh, menantu Rasulullah, agamanya waktu itu masih jahiliyah. Anak Rasulullah sudah ikut agama ayahnya, muslim. Begitu sudah dipisahkan, Abul As, suami Zainab ini, dia masih tetap kekeh dengan kejahiliahannya. Cuman dia bilang, aku sangat sayang kepada Zainab. Waktu dia membawa barang dagangan orang-orang Quraisy, tertangkaplah dia dengan pasukan muslim. Dia tertangkap oleh pasukan muslim. Kemudian dia minta perlindungan dengan Zainab. Maka ketika Rasulullah pergi melihat tawanan, nampak dia menantu dia, dan ada kalung Ummul Mukminin Khadijah yang diberikan kepada Zainab, digunakan Zainab untuk menebus suaminya. Dia sudah cerai, tetapi Zainab sayang kepada suaminya, kalung ibunya yang dia kasih. Rasulullah ingat, tidak ada boleh berdamai kalau bukan keputusan semua kaum muslimin. Rasulullah fair. Terserah kepada kalian, mau kalian apakan dia. Mau kalian ambil kalung itu silahkan, mau kalian bebaskan silahkan. Kan Rasulullah yang mengatakan tidak boleh damai gitu aja, damai harus persetujuan kaum muslimin.
Kena di Rasulullah sendiri, Rasulullah buktikan, terserahlah mau kalian apakan nih. Akhirnya sahabat sepakat, kami bebaskan saja dia Rasulullah. Kami kembalikan semua barang dagangannya. Dikembalikanlah semua barang dagangannya. Pulang. Ternyata apa yang dilakukan oleh Abul As, begitu sampai di Mekah langsung diumumkannya, wahai orang Quraisy, dagangan kalian aku kembalikan, tidak ada yang kurang. Ini keuntungan kalian, karena mulai saat ini aku akan kembali ke Madinah, aku menyatakan diri masuk Islam. Jadi walaupun Rasulullah itu seorang Rasul, tidak ada dibisikkannya ke sahabat, kalian tengok lah mau ditangkap tuh, itu mantan menantu aku tuh, lepaskan lah. Tidak ada, terserah kalian mau kalian apakan, dia terserah. Suhail bin Ammar tertangkap. Suhail bin Ammar itu kan termasuk masih family Rasulullah, dirantai sama orang Madinah. Sehabis perang Badar, dirantai. Sedih Rasulullah mendengar sebetulnya tangisan Suhail bin Ammar. Tapi dia ingat tidak boleh berdamai kecuali kesepakatan kaum muslimin. Akhirnya Umar ngerti Rasulullah sedih, familinya terikat rantai dan menjerit. Akhirnya kata Umar, ya Rasulullah, sudah aku katakan kepada mereka, tolong longgarkan ikatannya. Baru agak tenang hati Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak mau, dia udah memang itu perjanjian kita. Jadi sebetulnya kalau sempat Fodamarani bikin seperti itu, bikin perjanjian, itu keren tuh. Buatlah seperti ini, kembangkan sendiri, buat perjanjian. Jadi kita itu boleh kita berbeda, tapi ingat jangan sampai kita dirusak musuh atau cerita kita yang di dalam ini sampai keluar. Ada gitu tuh kan. Ini kejadian sini situ sampai, tahu mana sampai ya kan? Itu bagusnya undang-undang yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian semua kelompok yang ikut berperang akan mendapat giliran bertempur secara berurutan. Jadi suatu kelompok tidak akan dipaksa berperang 2 kali berturut-turut. Pakai sip. Ini suku ini maju dulu. Nanti udah selesai, suku Khazraj lagi, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, orang Yahudi pun ikut. Tuh. Orang Yahudi ikut mempertahankan Madinah. Jadi Rasulullah itu, dari Rasulullah inilah orang belajar strategi kapan bergantian perang itu. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Pak, ada terdengar oleh Umar istri menangis di malam hari karena sudah 6 bulan suaminya pergi perang. Sejak itulah ditetapkan orang perang 6 bulan sekali pulang, ganti dengan pasukan lain. Itu Islam duluan tuh yang menetapkan seperti itu, sekali 6 bulan pulang. Jadi tidak berturut-turut. Kalau berturut-turut kan kacau juga, gimana mau konsen perang, ingat anak, ingat istri kan. Apalagi sekarang bisa fikol pula, nampak muka anak menderu-deru jantung nih dibuatnya. Datanglah istri kan, papa aku rindu, ada kacau. Nembak musuh rasa-rasa muka istri, enggak tega ada jadinya kan. Dia udah galau, udah lama mau ditembak, macam-macam istrinya baki-baki bar rambutnya itu kan. Akhirnya dia yang kena tembak duluan dia. Kemudian lagi hak masing-masing individu berkaitan dengan kewajiban terhadap Allah semua sama dan tidak ada perbedaan. Jadi kalau untuk kewajiban kepada Allah, masing-masing kita bertanggung jawab sendiri. Jadi siapa yang nakal, contohnya Kuzman itu syahid di perang Uhud tapi masuk neraka. Jadi kata sahabat, Kuzman syahid. Kata Rasulullah, tidak, dia telah menyembunyikan harta rampasan perang ke dalam bajunya, mencuri. Nah, jadi dia syahid. Jadi memang hati-hati juga kita nih, karena kalau ujian sama duit nih pas pula kita butuh, itu payah tuh. Hilang kesolehan dibuatnya, hilang kesolehan. Jadi nih kata Rasulullah, kewajiban kepada Allah sama. Nah barulah
bila muncul perselisihan di antara kaum muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pengambil keputusan terakhir. Kalau tidak selesai juga, ketua yang memutuskan. Nggak bisa lagi membantah. Kalau sudah kata ketua A, maka harus ikut. Ini terlihat ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai tawanan perang Badar. Tawanan perang Badar ada 70 orang. Kata Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu terhadap 70 orang tawanan ini?" Kata Abu Bakar, "Mereka kan famili kita juga ya Rasulullah. Ekonomi kita sedang kurang di Madinah. Jadi kita minta saja uang tebusan. Kalau yang tinggi kedudukannya kita minta 4.000 dirham. Kalau prajurit biasa kita minta 1.000 dirham." Baik, kata Rasulullah. "Bagaimana menurut pendapatmu Umar?" Kata Umar, "Matikan saja semua ya Rasulullah." Kan beda nih kan? Matikan saja semua. Kalau perlu Suhail bin Ammar tarik lidahnya sebelum dipancung. Jadi yang satu mengatakan kita terima tebusan, yang satu lagi mengatakan matikan saja. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk membebaskan tawanan dengan uang jaminan. Maka Umar pun taat, Umar pun mendengar. Jadi itu. Jadi tidak ada terkecil-kecil hati, karena keputusan terakhir di tangan Rasulullah. Walaupun ternyata keesokan harinya Rasulullah dan Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Umar lewat dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Kata Rasulullah, "Kemarin aku menerima pendapat Abu Bakar Siddiq membebaskan tawanan dengan uang jaminan, tapi ternyata Allah lebih memilih pendapat Umar bin Khattab. Andaikan Allah menurunkan azabnya pada saat ini, hanya Umar yang selamat." Itu pula diakui oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak ada menyembunyi-nyembunyikan, karena Rasulullah dimarahi oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 67. Jadi ketika Allah memarahi Rasulullah, Rasulullah tidak menyembunyikan ayat ini, dan ayat itu sampai sekarang ada, tetap ada. Kemudian Rasulullah tidak ada ngomong ke Abu Bakar Siddiq, "Itulah gara-gara kau, aku yang kena jadi. Aku terima pendapat kau teraniaya aku kena marah sama Allah. Janganlah tahu Umar lagi ya, nanti bengkek lah dia nanti." Tidak ada. Tetap buka sama Rasulullah. Itu jiwa Rasulullah tuh. Mengambil keputusan terakhir, kalau salah ngaku. Salah ngaku dia. Aku kena marah sama Allah gara-gara menerima pendapat Abu Bakar Siddiq. Jujur Rasulullah itu ngaku. Jadi seorang pemimpin tuh kalau salah jangan cari dalih. Ini kadang-kadang kan dalih, bukan dalil dicari ya, dalih. Terima aja lah. Kita kalau salah diingatkan orang, gak usah cari pembenaran, terima saya salah. Sayang orang sama kita. Sayang orang sama kita. Tidak perlu kita jawab, dia gini masalahnya. Akan saya tuh hari, tidak usah kasih itu. Kita kalau salah nih, besok suatu saat berumah tangga, begitu istri kita marah sama kita, "Ya abang salah, salah abang minta maaf." Bukan rendah kita di mata istri, makin tinggi. Ini abang salah bang, baik-baik mulut kau sikit. Ada ikut pengajian ndak? Dosa gitu kan suami, udah salah ngegas lagi pak. Aku aja udahlah, ya bang salah. Kita sebagai orang tua dikritik sama anak, oke, papa akan berubah. Papa salah, bukan jauh anak dari kita. Ini deh kecil kau lagi bapak besar kan? Berani kau membantah papa? Inilah gaya.
Yang anak gitu juga dimarahin, ngapa lambat pulang? Main aja kerjanya. Semenjak ndak sekolah nih, daring-daring nih, main aja kerjanya. Papa tanya dulu orang baru pulang, ndak usah marah-marah deh. Apa ndak sakit hati orang tua? Diam aja lah. Itu ya. Jadi Rasulullah itu pengambil keputusan terakhir, kalau salah ngaku. Itu pemimpin yang baik. Kemudian orang yang terjerat hutang besar tidak akan dibiarkan begitu saja, tetapi akan dibantu oleh seluruh kaum muslimin. Ini kawan berutang, biarlah dia, tak apa berutang hutang dia, itu kita kenanya. Jadi misalnya nih Fodamara ngambil keputusan kayak gini, siapapun yang berutang bukan untuk kepentingan gaya. Kan ada gara-gara beli iPhone, pengen iPhone Pro Max, akhir berutang jadinya kan. Padahal iPhone Pro Max sama Samsung lipat tuh suara kita sama dengarnya, tidak ada beda. Kecuali kita pakai iPhone Pro Max tuh, kita dagang laris jadinya, suara kita tuh mendedayu. Senang hati orang dengar suara kita tuh, berjual beli kita langsung. Atau saya pun mau beli itu, saya pun mau. Ini tombol Samsung saya ini udah Samsung nan jauh di matu nih, tombol udah tidak bisa tekan lagi tuh. Dari 2017 aman aja, tidak ada masalah. Apa tidak mampu beli iPhone? Enggak. Yang kedua, kalaupun ada uang, tidak akan mungkin itu pula dibeli dulu. Masa itu pula dibeli? Jadi kalau kita, kawan kita berhutang bukan karena kepentingan gaya, memang dia butuh makan, keluarganya, adiknya bayar uang sekolah, jatuh tempo, kawan-kawan yang satu organisasi, kita tek-tekan, kita nyumbang, kita bayarin, itu baru kawan. Saya agak terharu juga, ada tayangan, dia berempat punya HP semuanya, yang kawannya nengok, rupanya yang 4 orang ini nyumbang, membelikan HP untuk kawannya. Saya ngambil persaudaraannya itu gitu, bukan masalah dia beli HP memang untuk main game juga dia gitu, tapi bukan itunya. Persaudaraan mereka itu. Sempat kita berpikir seperti ini, kawan yang berutang kita tebus rame-rame. Apa ndak senang persatuan jadinya kan? Aman. Siapa yang berutang? Berapa utang? Untuk apa utang dulu? Untuk kebutuhan hidup kita tanggung rame-rame. Aman kan masalah kan? Kita ramai. Angka yang kecil kalau udah dikumpulkan rame-rame jadi besar lah. Besar lah. Anggota Fodamara berapa jumlah orangnya? Nyumbang 2.000 satu orang, selesai utang orangnya itu dibuatnya. Cuman kan selama ini kita tidak tahu strategi Rasulullah ini. Nah, sekarang udah tahu nih, kita tinggal terapkan aja mana yang bisa kita terapkan. Kemudian apalagi isi perjanjian itu dalam kesimpulannya, kaum muslimin dan Yahudi adalah satu umat. Jadi tidak ada Rasulullah itu menganggap orang Yahudi itu orang lain. Orang Muslim, orang Yahudi satu umat, hidup berdampingan di Madinah sebagai satu bangsa. Masing-masing bebas menjalankan ajaran agamanya. Jadi nggak diganggu. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, Yerusalem itu dipimpin oleh seorang pendeta Nasrani, namanya Patriark Sporinus. Waktu Khalifah Umar akan mengambil kunci kekuasaan di Yerusalem, Khalifah Umar hanya berangkat berdua sama pengawalnya. Presiden berangkat hanya berdua dengan 1 ekor onta, berganti-gantianlah. Kalau kau capek, kau duduk di atas, aku jalan di bawah. Nanti kalau pula capek, aku duduk di atas, kau jalan di bawah. Di mana coba pemimpin yang seperti ini? Jadi ganti-gantianlah, pengawalnya duduk di atas, Khalifah Umar jalan di bawah. Nanti Khalifah Umar, aku capek, Khalifah Umar lah duduk di atas, pengawalnya jalan di bawah. Begitu masuk Yerusalem, pas giliran pengawalnya yang duduk di atas unta itu disambutlah sama orang Yerusalem, selamat datang Khalifah. Kata
Pengawalnya, enggak saya yang khalifah tuh yang jalan di bawah. Tambah terkejut orang melihat anak didik Rasulullah tiba itu, begitulah jiwanya Khalifah Umar itu. Anak didik Rasulullah. Pas masuk waktu zuhur, Khalifah, di tempat kami tidak ada masjid, yang ada cuman gereja. Nama gereja itu gereja Holy Sepulchre, gereja tertua di dunia. Silahkan sholat di gereja kami. Apakah Khalifah Umar menolak? Tidak. Masuk ke dalam. Pas Khalifah Umar mau sholat, langsung Khalifah Umar terdiam dan melemparkan batu dari dalam gereja itu keluar. Di mana batu itu jatuh, di situ Khalifah Umar sholat. Setelah kejadian, apa kata pendeta Patriark Sporhinus? Maaf Khalifah, apakah kurang suci gereja kami sehingga kau tidak mau sholat di dalamnya? Kata Khalifah Umar, tidak Pak Pendeta, aku takut kalau aku sholat di dalam gereja ini, umat Islam di masa yang akan datang, dia tidak tahu tentang hal ini, mereka akan hancurkan gereja ini dijadikan masjid. Aku tidak mau itu terjadi. Jadi Pak Pendeta jangan tersinggung. Kalau orang Islam yang tidak tahu dia pemimpinnya pernah sholat dalam gereja ini, direbutnya nanti gereja ini. Akhirnya di mana Khalifah Umar sholat itu, disitulah dibangun masjid Umar bin Khattab oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dekat jaraknya antara gereja Holy Sepulchre sama Masjid Umar bin Khattab. Dan sekarang yang memegang kunci gereja itu umat Islam. Masih sampai hari ini di Yerusalem umat Islam dan Kristen itu berdampingan, damai. Nah, jadi ini kita lihat bagaimana toleransinya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita saling berdampingan dengan umat Yahudi menjadi satu bangsa, bebas menjalankan agama masing-masing. Dari dulu lagi Rasulullah udah ngajarin ini. Sekarang ini yang kita saling ngejek. Kita di YouTube kita tengok nanti yang Islam ngejek Kristen, habis itu Kristen ngejek yang Islam. Kemudian yang aliran Islam ini ngejek aliran Islam yang ini. Bawalah dalil ini bawalah dalil ini. Kecolongan kita. Malu kita. Kemudian apalagi kata Rasulullah, orang-orang Yahudi yang menandatangani kesepakatan akan mendapat bantuan dan dukungan kaum muslimin. Jadi kalau misalnya orang Yahudi ada yang ganggu, orang muslimin akan maju. Karena kita satu bangsa. Jadi udah kesepakatan PK Madinah itu, maka orang Yahudi nerima gitu. Karena mereka merasa aman jadinya. Kita tidak diganggu, ibadah kita tidak diganggu. Tapi kenapa Yahudi akhirnya keluar dari Madinah? Karena mereka berkhianat. Mereka yang mengkhianati perjanjian itu. Itulah makanya keluar jadinya mereka dari Madinah, bersih dari Madinah. Karena mereka yang mengkhianati. Jadi bukan orang Islam yang mengkhianati mereka, tetapi mereka yang mengkhianati. Kemudian kaum muslimin dan Yahudi akan membantu melawan pihak yang menentang kesepakatan ini. Justru mereka kerjasama sama orang Quraisy untuk menghancurkan umat Islam waktu perang Khandaq. Jadi mereka yang khianat. Dari luar umat Islam mau diserang, dari dalam mereka mau menyerang. Jadi orang Islam tidak bisa disalahkan lagi dalam hal ini. Karena ada isi perjanjiannya, kaum muslimin dan Yahudi harus saling membantu dalam menghadapi serangan musuh ke Madinah. Kemudian tidak boleh ada orang kafir yang dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Orang kafirnya siapa? Orang Quraisy. Jangan sampai kita manfaatkan mereka untuk menghancurkan kita. Rupanya orang Yahudi kerjasama dengan orang Quraisy untuk menghancurkan umat Islam. Nah, di situ mereka akhirnya terusir dari Madinah. Kita lihat bagaimana Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah. Bagaimana strategi Rasulullah berikutnya? Tiap muslim adalah saudara muslim yang lain. Jadi kita tuh terikat dengan persaudaraan muslim.
Jadi kita tidak boleh bermusuhan antara sesama muslim. Diikat oleh Rasulullah dengan kata-kata itu. Muslim adalah saudara muslim yang lain. Kaum muslimin adalah satu tangan yang berada di atas tangan yang lain. Sampai disindir oleh Rasulullah, binatang tidak memiliki jiwa persatuan. Hanya binatang yang tidak memiliki jiwa persatuan. Tapi kalau Islam melebur dalam jiwa persatuan. Kalau binatang, jiwa serigala terpisah dengan jiwa anjing. Walaupun dia sebangsa, serigala sama anjing, jiwa mereka terpisah. Tapi kata Rasulullah, kita ini umat Islam, kita manusia, kita harus bersatu. Jadi kalau kita tanamkan nih, kita umat muslim bersaudara, mungkin tidak terjadi yang seperti sekarang. Kan kita sama kita nyerang kita nih sekarang ini. Sesama muslim saling serang, saling tidak cocok satu sama lain, bersalam pun tidak mau, sampai menegur pun tidak mau lagi. Tidak ada lagi rasa hormat terhadap ulama. Kalau tidak cocok, dia habis-habiskan menghancurkan kehormatan ulama ini. Begitu juga sebaliknya, ini menghancurkan kehormatan ulama ini. Itu yang terjadi sekarang. Kalau ingat lagi strategi Rasulullah ini, muslim bersaudara. Mungkin kita ingat ketika ada orang yang akan dihukum mati, sementara harta anak yatim ada bersamanya yang belum dia berikan di daerahnya. Dia minta izin dengan Khalifah Umar, aku terima hukuman mati ini Khalifah, tapi ada uang anak yatim bersamaku yang belum aku berikan. Bolehkah aku kembali dulu ke desaku? Kata Khalifah Umar, tidak bisa, kecuali ada orang yang menjaminkan dirinya untukmu, yang jika engkau tidak kembali, dia yang dipancung. Siapa yang berdiri? Abu Dzar Al-Ghifari. Langsung Abu Dzar berdiri, Khalifah, aku jaminkan diriku untuknya, bila dia tidak kembali, pancung aku. Dasar tidak persaudaraan orang muslim, Pak. Kata anak ini, terima kasih paman, pergilah kau nak, pulanglah. Pergi anak itu. Rupa sampai 3 hari tidak kembali. Hukuman akan dijatuhkan karena pihak penuntut keluarga korban mengatakan, kami tidak peduli Khalifah, yang jelas nyawa ayah kami yang melayang harus ada yang menebusnya, dan paman Abu Dzar yang menjamin dirinya. Abu Dzar langsung maju untuk dipancung. Begitu detik-detik pemancingan mau terjadi, berlari dari jauh anak itu. Tunggu Khalifah, 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 Khalifah. Kamu kemana tuh? Aku sudah datang. Aku tidak akan mengingkari janji yang telah aku buat. Terkejut orang semua. Akhirnya orang bertanya kepada Abu Dzar, paman, pasti paman berani menjaminnya karena paman kenal sama bapaknya kan? Enggak. Rupanya enggak kenal sama bapaknya, Pak. Atau kenal sama ibunya? Enggak. Atau paman kenal sama dia? Enggak. Kok berani menjamin? Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Aku tidak mau membuat orang berkata bahwa tidak ada lagi orang Islam yang sayang kepada saudaranya sesama Islam. Dahsyat persaudaraan kita. Sekarang rapuh, kita rapuh. Kadang kita terikut-ikut jadinya. Saya insya Allah berlepas diri karena sesama muslim. Mending kita nggak usah komen, diam aja. Ini kawan awak juga, ini kawan awak juga. Mending udahlah. Kadang enak pula jadi orang awam nih lagi. Diam-diam amalannya tinggi. Awak sibuk berdebat. Karena kalau kita sibuk berdebat, sholat tidak akan kusuk. Sudah jelas, sholat tidak akan kusuk. Rasulullah sampai mengatakan, tinggalkan perdebatan sekalipun kalian dalam keadaan benar, maka kalian akan mendapatkan rumah di halaman surga. Saking supaya kita itu tidak saling berdebat. Cuman sekarang ini kadang memang diperlukan debat itu. Ada yang santun, ada yang tidak. Nah yang tidak ini kadang kita sesama muslim akhirnya saling maki jadinya kan nanti kan. Itu yang ngerinya itu. Memang debat itu diperlukan, tapi debat ilmiah, saling santun. Kalau santun bagus.
Kalau di YouTube saya lihat tuh yang santun berdebat, kalau Islam sama Kristen Yonatan Nandar. Itu santun dia berdebat. Sampai orang Kristen pun ngefans sama dia karena dia tidak pernah terpancing. Dia tidak pernah terpancing, mau dihina oleh pendeta mau apa dia tidak pernah terpancing. Dia tetap santun. Itu yang bagus itu. Kemudian ketika orang-orang mukmin mendengar orang mukmin itu bersaudara seperti satu badan, satu sakit, semuanya merasakan, maka umat Islam waktu itu sangat kompak jadi tidak mau menyakiti sama saudaranya. Maka Abu Ayyub Al-Ansori Rasulullah pernah memanggil Abu Ayyub Al-Ansori. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Ayyub, maukah kau aku tunjukkan sedekah yang disukai oleh Allah dan Rasulnya? Kata Abu Ayyub Al-Ansori, sukai Rasulullah, aku mau. Rasulullah mengatakan, hendaklah engkau mendamaikan orang-orang yang bertikai. Itulah sedekah yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya, bukan duit. Jadi jangan dikira sedekah itu hanya uang. Mendamaikan orang itu sedekah yang paling disukai oleh Allah dan Rasulullah. Ini kadang-kadang dialah yang ngasut, bang, aku kan dekat sama bang nih bang, nggak enak hati aku abang dijelekkan dia. Siapa? Malas aku ngasih tahu bang, tidak enak lah dia bang. Itu mancing namanya tuh. Kapan perlu robah isi cerita tuh. Makanya kita itu dibolehkan berbohong untuk mendamaikan orang. Aku muak nengok dia tuh. Abang salah bang. Dia aja bang ya, kalau dengar tentang abang bang, sayang dia sama abang bang. Tidak pernah dia menjelekkan abang. Padahal tidak tanggung banyak dia menjelekkan lagi kan. Aku muak nengok dia tuh, kelakuannya macam ini. Di sini beda ceritanya. Dia salut nengok abang bang. Abang betul-betul gigih. Itu caranya. Ini ndak. Kau ada dengar ndak aku dijelekkan dia? Entahlah bang, aku nanti kalau aku sampaikan ndak enak lah abang. Itu memancing namanya tuh. Sampaikan aja lah, ndak apa-apa, aku ndak akan emosi tuh. Kalau abang dengar bang ndak mau makan, abang sudah tahu itu tambah menjadi orang dibuatnya. Kita itu paling itulah. Padahal kita melewatkan sedekah yang terbaik. Itulah sedekah yang terbaik itu, mendamaikan orang yang bertikai. Tapi kalau tidak ada titik temu, bagaimana? Serahkan kepada ketua untuk memutuskannya. Ini merasa benar, maka ketualah yang memutuskannya. Makanya itulah kita jalan bertiga, satu harus diangkat menjadi pemimpin. Bertiga aja, satu harus jadi pemimpin. Jadi kalau tidak bisa bertikai lagi, keputusan terakhir dengan ketuanya. Dan harus legowo menerimanya. Itu yang bagus itu. Jadi ketika Rasulullah ditanya tentang pentingnya persaudaraan, apa kata Rasulullah? Ganjaran bagi orang yang berusaha menciptakan perdamaian di tengah manusia sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kita berusaha mendamaikan orang, besar perannya. Makanya menjadi orang suka mediasi itu tuh luar biasa. Polisi mendamaikan orang, besar pahalanya. Sama dengan pahala jihad fisabilillah. Jadi ini besar kalau niat kita ikhlas karena Allah. Jadi kita tidak memihak dengan satu-satu ini, dengarkan, kemudian kita berusaha untuk membuat mereka ada titik temu, pahalanya jihad fisabilillah. Nah, kita lihat lagi bagaimana persaudaraan antara yang strategi persaudaraan yang dibuat oleh Rasulullah. Ini tergambar di dalam surat Al-Hasyr 59 ayat 9. Insyaallah nanti habis Isya akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat, saudara yang semoga senantiasa istiqomah di jalan Allah. Jadi dalam surat Al-Hasyr ayat 9 itu, apa kata Allah? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu orang Ansor, sebelum kedatangan Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Nah, inilah cara strategi Rasulullah berikutnya, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang Muhajirin. Jadi kalau misalnya nih pembagian harta rampasan perang ini kasih banyak bagi orang Ansor, itu tidak masalah. Kalau kita kan beda pembagian ngamuk gitu kan. Awak yang pergi, dia yang dapat, dia dapat juga. Jadi sebetulnya jangan sampai gara-gara perkara dunia kita pecah. Duit bisa dicari, saudara ini yang susah. Kemudian sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu, tapi orang Ansor ini pokoknya tidak ada jadi masalah kalau orang Muhajirin banyak dapat atau terlebih, tidak ada masalah bagi mereka. Ini kita lihat di dalam sebuah hadis. Ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan lapar, yaitu orang Muhajirin, orang dari Mekah, datang menghadap Rasulullah di dalam keadaan lapar. Maka Rasulullah mengirim utusan kepada istri-istri Rasulullah, tanyakan kepada istri-istriku, ada tidak makanan yang bisa dimakan malam ini. Nah, jadi Rasulullah itu bukan main todong orang dulu, makan, ngajak dia makan enggak, ditanyain dulu ke istri-istrinya, ada enggak yang punya makanan. Kata istri-istri Rasulullah, kami tidak memiliki makanan kecuali air. Jadi lihat Rasulullah SAW itu gimana masyarakat tidak mau menurutinya, karena dia sendiri mencontohkannya. Dia bukan orang yang kaya. Jadi dia sebagai pemimpin itu sampai kata orang susah untuk membedakan yang mana Rasulullah pemimpin dan yang tidak, karena gayanya sama. Kalau kita kan kelihatan tuh, misalnya orang mau ceramah, tahu kita tuh ustadznya jubah beda, kan, selempang beda, gaya duduknya beda, langsung tahu kita tuh ustadznya. Di antara pejabat mana yang pimpinan, tahu kita, nampak dari bajunya beda dari yang lain, bahannya beda, itu pemimpinnya. Tapi kalau Rasulullah susah membedakan, dia macam-macam masyarakat biasa saja. Sampai tanya ke istri, rupanya tidak ada masakan di rumah. Baru Rasulullah mengatakan, siapakah di antara kalian yang mau menjamu orang ini? Langsung salah seorang sahabat Ansor mengatakan, aku ya Rasulullah. Padahal tidak kenal nih, katanya Rasulullah minta, siapa yang mau menjamu dia? Aku ya Rasulullah. Jadi orang Ansor ini pulang ke rumah, kemudian dia katakan kepada istrinya, wahai istriku, muliakanlah tamu Rasulullah. Karena Rasulullah ini yang nyuruh, siapa yang bisa jamu. Istrinya menjawab, wahai suamiku, kita tidak memiliki makanan sebetulnya malam ini kecuali jatah untuk anak kita. Anaknya tidak makan nih, ada jatah makanan untuk anak kita. Maka kata orang Ansor ini, siapkan makananmu itu, nyalakan lampu dan tidurkan anak-anak kalau mereka minta makan. Begitu betul lah untuk
menyediakan orang makan. Kalau sempat nih akhwat jadi istri yang ngamuk mungkin ya, abang tidak ada otak abang, anak makan orang pula mau dikasih makan. Begitulah mereka bersaudara itu. Ini orang kelaparan, anak kita tidurkan dulu, disuruh tidurkan anak. Setelah itu wanita itu pun diambilnya makanan untuk anaknya, dinyalakannya lampu, ditidurkannya anak-anaknya, lalu dia bangkit seakan memperbaiki lampu dan memadamkannya. Jadi ini makanan sudah dihidang, kemudian istrinya mematikan lampu dan mereka pura-pura makan, padahal sepenuhnya makanan itu dimakan oleh tamunya. Jadi dia tidak makan, duduk sama-sama, dipadamkannya lampu, mati lampu. Aduh ini lampunya rusak, silahkan makan, kita sama-sama makan. Dibunyi-bunyikannya lah mulutnya, seolah-olah dia sudah makan. Itulah dasarnya persaudaraan orang muslim itu ya. Justru kadang orang-orang yang sudah tahu agama sulit mengamalkan ini, tapi anak jalanan banyak yang bisa mengamalkan ini. Kita ini apa namanya nih, teori banyak tapi mengamalkannya tidak ada. Tapi kalau anak-anak jalanan dia memang di lapangan. Saya ada melihat anak jalanan dua beradik, adiknya masih kecil, disuapkannya makan, adiknya kok makan, dibilangnya dia udah kenyang untuk adik aja, disuapkannya adiknya. Jadi orang yang sudah tahu agama sulit untuk mengamalkan ini. Nah, jadi gini, kita harus tahu nih sejarah bagaimana Rasulullah mengajarkan persaudaraan orang muslim itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, termasuk untuk anak kandungnya. Akhirnya mereka tidur dalam keadaan lapar. Keesokan harinya si suami ini datang menghadap Rasulullah. Kemudian Rasulullah langsung mengatakan apa? Malam tadi Allah tertawa. Nah, itu kata Rasulullah. Malam tadi Allah tertawa dan takjub dengan perilaku kalian berdua suami istri. Lalu Allah menurunkan ayatnya dalam surah Al-Hasyr 59 ayat 9 itu, bahwa dan mereka mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukannya. Itulah asbabun nuzul turunnya surah Al-Hasyr ini, karena sahabat Ansor menjamu tamunya dari muhajirin sampai dia tidak makan, istri tidak makan, anak tidak makan. Nah, jadi ini strategi Rasulullah mempersaudarakan orang muslim itu. Kemudian Rasulullah melenyapkan rasisme dan fanatisme kesukuan. Dia kan apa namanya nih, banyak suku-suku ini merasakan dia yang paling hebat. Misalnya kalau kita nih ngumpul keluarga, ini paman kalian mau maju jadi anggota dewan nih. Nah, kapan lagi orang kampung kita mau naik? Akan sering seperti itu kan? Rasulullah menghapuskan yang seperti ini gitu. Jangan sampai kita fanatisme kesukuan. Dan bahkan Rasulullah menyamakan antara budak dan majikan sama di mata Allah. Yang membedakan kita apa? Ketakwaan kita kepada Allah. Dihapus, tidak ada perbudakan lagi. Sama aja budak sama Tuhan sama aja. Yang membedakan kita siapa yang paling takwa kepada Allah. Nah, di dalam surah Al-Baqarah 177 kita bisa melihat apa kata Allah, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintakan kepada kerabat, dan selanjutnya termasuklah memerdekakan hamba sahaya. Jadi dihapus oleh Rasulullah perbudakan. Jangan saling membanggakan suku. Aku nih suku ini belum tahu kalian ya. Kan inilah kadang kan pantang bagi orang suku kami kalau diginikan. Itu dalam Islam tidak boleh. Jadi kita orang Islam bersaudara, tidak ada suku-suku lagi yang harus kita bangga-banggakan. Kalau kita bertengkar, jangan bawa-bawa suku. Sampai apa kata Rasulullah?
budak Ethiopia dan majikan Quraisy berdudukan sama di sisi Rasulullah. Kalian semua adalah keturunan Adam yang berasal dari tanah. Tidak ada orang Arab lebih unggul daripada orang Ajam, kecuali dari sisi ketakwaan. Nah, jadi tidak ada perbedaan kita. Di sisi Allah kita orang yang bertakwa. Cuman ingat, kita diajarkan Rasulullah adab. Nah, ini bedanya. Jangan gara-gara tidak ada kita di sama nyetat. Ustadz sama saya sama. Nah, ini bahaya juga nih. Kalau sempat orang beranggapan seperti ini, akhirnya dia tidak akan ada rasa hormat kepada gurunya. Kita sama aja Pak. Yang membedakan kita ketakwaan di sisi Allah. Azab nanti. Kalau macam itu pula kita menilainya. Kita diajarkan adab. Orang tua lebih kita hormati, guru kita lebih hormati, yang kecil kita sayangi. Jadi harus ada seperti itu. Nah, jadi pernah nih Salman Al-Farisi itu kan dia ini dari Persia. Dia tuh masuk Madinah jadi budak. Pas duduk di masjid, udah ngobrol-ngobrol, nah mulailah pembicaraan itu mengenai keturunan. Nah, bicara masalah keturunan. Akhirnya orang-orang yang lain masing-masing cerita, aku nih garis keturunan ini, garis keturunan ini. Kan kita sering bangga-bangga gitu ya mendengar orang tuh, aku nih keturunan darah biru nih, kau biru aku coklat lagi, diam aja gitu. Begitu kan lagi ya, orang sombong terhadap keturunan dia dari mana. Maka kata Salman, aku ini Salman, putra seorang hamba Allah. Aku dahulu tersesat, namun Allah membimbingku melalui Rasulullah. Dahulu aku miskin, dia membuatku kaya melalui Rasulullah. Aku dahulu budak, tapi sekarang aku dimerdekakan melalui Rasulullah. Pas Nabi datang, apa kata Salman memberitahukan kepada Rasulullah tentang apa yang dia katakan? Maka kata Rasulullah, wahai orang-orang Quraisy, kehormatan seseorang ditentukan oleh agamanya, kemuliaan akhlaknya, dan oleh akalnya. Jadi tidak ada masalah keturunan ini, keturunan ini. Yang membedakan kita apa tadi? Kemuliaan akhlak, kemudian agamanya dan akalnya. Itu yang membuat kita hebat. Jadi bukan masalah keturunan kita. Jadi jangan berbangga-bangga masalah keturunan. Ini cara Rasulullah menyatukan kita. Nah, jadi setelah kita fahami ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan menjadikan hal ini untuk kita simpan supaya kita bisa saling menguatkan persaudaraan dengan cara Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.